pengen berangkat apa segala macam, udah pokoknya benerin TOEFL atau IELTS. Kita ajarin cara untuk ngontak profesor itu gimana, CV-nya dirapihin, proposal riset disiapin dikit-dikit kayak gitu-gitu ya. Udah, menurut saya relatif lebih mudah dibandingkan kalau harus ke negara lain dan seterusnya. Anin. Apa? Boleh, udah boleh. Oke, sip. Itu ya sedikit banyak tentang dunia perbeasiswaan, terutama buat S3. Sebenarnya kalau kawan-kawan di sini pengennya adalah S2 by research gitu ya. Coret-coretan saya tadi berlaku kok buat S2 by research juga gitu ya. Oke, saya kayaknya masih ada 15 menit lagi ya. So, saya pikir tentang dunia perbeasiswaan saya bisa cukupkan. Ini tadi penting ya Bapak Ibu ya, jadi clear banget gitu. Mas, jadi repot juga nih terus terang. Saya sering banget ditanya, Mas, kalau kuliah ke luar negeri, beasiswa syaratnya apa aja ya gitu. Ya beda-beda ya gitu. Cuma irisannya ya yang pasti bakal diminta tuh CV pasti. TOEFL IELTS nih pasti, dan ini biasanya paling menantang ya. Nah, makanya saya bilang gini, berapa sih Mas syarat IELTS atau TOEFL untuk kuliah ke luar negeri? Beda-beda jawabannya. Kalau mau ke Korea, ini percaya nggak percaya ya. Saya tahun lalu ngelolosin orang. Berangkatnya tahun ini bulan Maret deh. Dia tuh nggak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS, pakainya TOEIC. Nilainya hancur TOEIC-nya. Berapa ya? 600 atau berapa gitu. Saya nggak percaya tadinya kayak, ya kan kita temenin coba-coba gitu. Ternyata bener ada profesor mau nerima dan kampusnya terima. Udah, dia udah berangkat. Dapat beasiswa full di Korea. Pakai TOEIC 600, itu setara sama TOEFL mungkin nggak nyampe 500 loh. 475 gitu-gitu ya. Tapi emang lebih challenging ya. Saya susah banget tuh. Saya bantuin dia tuh awalnya ditolak sana, ditolak sini. Finally ada satu kampus di Korea yang mau nerima gitu ya. Nah, jadi artinya tujuan Bapak Ibu mau kemana itu akan mempengaruhi berapa nilai yang saya targetkan gitu. Mau English speaking countries, ya 7 deh aman-amannya IELTS gitu. Mau ke Asia doang, ya udah bahkan nggak pakai IELTS pun bisa, udah pakai TOEIC aja. TOEIC-nya berapa? 700 gitu. Itu nilai-nilai aman gitu ya. Atau ke China atau apa. China sekarang mintanya IELTS sih belakangan. Kayak gitu-gitu tuh kita perlu decide dulu kemana, dia mensyaratkan apa, baru kita sibuk nyiapin bahasa ya, biar waktu kita nggak, kayak ibaratnya Bapak Ibu ternyata cuma mau ke Korea doang gitu ya. Ngapain belajar IELTS sampai 7,5 kan buang-buang waktu kalau menurut saya ya. Walaupun namanya keterampilan bahasa nggak ada salahnya sih ya, dilatih terus. Esai, motivation letter tuh pasti diminta, ada interview, kemudian ada nerjemahin dokumen ijazah lah, surat rekomendasi ada yang minta 2, ada yang minta 3, ada yang minta paspor lah. Jangan-jangan Bapak Ibu paspornya udah habis, sementara lagi PPKM kayak gini-gini. Jadi sebenarnya kalau dibilang ribet, lumayan ribet. Tapi kalau boleh saya bilang, ini semua tuh bagaimana time management aja sih Bapak Ibu ya. Ngebagi, saya paham dosen sibuk ya. Teman-teman mungkin sibuk, ini ya fresh graduate nyari kerja atau udah dapat kerja, lagi seru-serunya kerja. Gimana kita nge-spare waktu di malam hari, Sabtu Minggu, dan lain sebagainya, supaya menurut saya mungkin aja gitu. Ya, semua ini bisa kita siap. Ini saya skip aja part yang ini ya. Intinya beasiswa tuh tipenya beda-beda. Ada yang apply beasiswanya dulu, dapat baru daftar kampus. Ada tipenya yang disuruh apply kampusnya dulu, dapat LOE, acceptance dari kampus, baru kita daftar beasiswanya. Ada tipe yang bahkan paralel. Sekali daftar, dapat beasiswanya, dapat kampusnya juga sekaligus gitu ya. So, yang mana ya saya nggak mungkin bisa saya share ya. Intinya kita perlu baca satu persatu prosedur per beasiswa itu kayak gimana. Contoh saya kasih satu contoh aja sebagai gambaran ya. Fulbright deh, kalau ada yang tertarik nih. Ini nanti bulan Februari dia tutup nih. Biasanya bulan-bulan Oktober tuh udah buka. Oktober buka, Februari tanggal 15 biasanya cukup rutin setiap tahun dia akan tutup. Ya. Jadi sebetulnya saran saya ya kalau ngincar beasiswa itu jangan nunggu dibuka, jangan nunggu dia ngumumin deadline gitu. Itu biasanya udah terlalu mepet gitu. Kita harus lihat tahun lalu dia tutupnya bulan apa, kita udah siapin dari sekarang. Ya. Ini contoh nih. Iya pakai apa? Ya itu, maaf ya. Sip. Jadi kira-kira gambarannya kayak gini, Fulbright ya. Dia deadline bulan Februari. Kemudian kalau kita lolos tahap pertama, maka kita akan diundang interview. Bulan-bulan April, Mei, agak molor sih terus terang ya. Kemarin students kita yang dipanggil Fulbright itu interviewnya agak-agak telat sih. Kayak
gara-gara COVID sih ya. Sepertinya jadi Juni atau Juli kayak gitu, agak-agak lebih lama. Ya, kemudian ya Agustus, kemarin udah pengumuman. Kita tahun ini Fulbright tuh lolos ada 3 kalau saya nggak salah, anak Scooters. Bulan Agustus kalau nggak salah kemarin pengumuman. Itu pengumuman diterima beasiswa ya. Baru kemudian nanti di bulan November sampai Februari tahun ini gitu ya, kita disuruh apply ke 5 kampus Amerika. Ditemenin sama Fulbright-nya. Nah, 1 dari 5 itu nanti ada yang lolos, ya, baru September tahun depannya kita mulai studi kayak gitu. Jadi bayangkan timeline-nya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau daftar Fulbright, daftarnya nanti Februari 2022 deadline-nya. Tapi mulai kuliahnya tuh masih berangkatnya tuh September 2023 kayak gitu. Beda-beda gitu. Sementara kalau Stunet tuh tipenya tahun ini beres gitu. Ya. Dapat beasiswa, deadline beasiswanya Maret, September tahun itu juga langsung mulai kuliah gitu ya. So, beda-beda, kita perlu paham. Nah, saran saya ya, intinya ya, terakhir, daftarlah beasiswa yang banyak. Jangan 1, jangan 2, jangan 3, jangan menggantungkan dengan 1 doang atau apa kayak gitu ya. Daftarlah yang banyak. 10, 20, karena memang begitu. Anak-anak di Scooters saja udah kita bimbing pun, memang kita selalu saran, jangan 1, ayo daftar lagi gitu ya. Memang ada yang, saya kasih tahu nih, ini real story, real, saya nggak membuat-buat ya. Jadi ada satu student kita, dia ditolak 23 kali. 23. Kemarin pengumuman. Benar literally kemarin, maksudnya 2 hari atau 3 hari yang lalu, ternyata dia lolos dapat LPDP. Setelah 23 kali ditolak beasiswa. Saya udah sampai kayak, aduh kasihan juga nih anaknya, udah berjuang keras apa segala macam, udah hampir nyerah gitu ya. Ternyata berhasil yang ke-24-nya gitu. So, dalam daftar beasiswa tuh persistensi juga ngaruh. Memperbanyak pilihan tuh juga penting, cobain, perbaikan terus, dan seterusnya itu akan ngaruh gitu ya. Dan bikin emang on chronological order kayak gini gitu. Deadline November apa, Desember apa, Januari apa, Februari apa, cobain gitu-gitu. Time managementnya, planningnya perlu matang banget ya. Sampai kita bikin kayak gini-gini ya. Kalau di Scooters tuh, oke, Anda mau daftar beasiswa apa? Oh, berarti 2 bulan sebelumnya harus sudah selesai tuh draft motivation letter tahap pertama. CV harus sudah kelar 3 bulan sebelumnya. Oh, TOEFL harus mulai disiapin dari sejak bulan ini sampai ini, nanti ngambil tesnya di bulan apa tuh, planningnya mesti matang banget gitu. Ya, saya akan skip part yang ini ya. Intinya sih ini tentang CV, gimana perbaikinnya. Nanti kalau ditanya jawab, ada yang mau discuss boleh ya. Esai, ya kerjaan saya tiap hari nih, Bapak Ibu ya, Mbak, Mas. Saya masih sampai hari ini yang ngecekin, bantu lah. Walaupun saya CEO di Scooters, saya masih tetap kayak, oke, ada interview session, discuss tentang proposal riset, ikut ngasih editing dan ngasih masukan proposal riset, esai, motivation letter, segala macam. Ya kadang-kadang saya kejam juga. Draft 1 tuh bisa saya rombak ya, nggak gini urutannya, coba yang ini tarik, yang itu ke atas, yang ini ke bawah, grammarnya salah nih, yang ini apa segala macam diganti, datanya kurang banyak, mainin data lebih banyak, pakai data dari World Bank apa bla 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 segala macam gitu ya. Itu banyak lah tips-tips mengarah ke sana. Saya pikir itu ya, kalau Scooters kurang lebih tadi saya udah ceritain sih ya. Intinya sih kita ini closing sih dari saya ya. Scooters ya, kita adalah gampangnya sekali lagi kita adalah bimbel, lihat kita kayak Primagama, kita kayak GO gitu ya. Bimbingan, tutoring one on one gitu ya. Tapi memang spesifik temanya adalah untuk bantuin ke luar negeri. Mulai dari bantuin IELTS, naikin dari 5 jadi 7, 6 jadi 7,5 dan seterusnya. Itu kita punya tutor-tutor yang bagus, yang berkualitas. Kemudian ya nemenin proses-proses ini juga gitu ya. Ngerapihin CV, proposal riset, simulasi interview yang tadinya mungkin Bapak Ibu harus mengerjakan ini sendirian, akhirnya jadi bisa kita temenin, kita cekin, kita kasih masukan, ngasih masukan jurusan, beasiswa, tujuan kampus yang cocok dan lain sebagainya. Ini bisa kita bantu di Scooters. Saya pikir demikian. Ya, sampai terjemah atau medical check up pun hal yang bisa kita bantuin ya kalau di Scooters. Sip, kira-kira itu mungkin sebagai gambaran ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Nah, ini ada ini sih. Tapi nggak tahu deh, nanti aja deh. Si Fikri aja kali nyampe. Makasih.
Baik, terima kasih Pak Radium. Jadi ya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Radium bahwa sebenarnya opportunity untuk mendapatkan scholarship ke luar negeri itu jauh lebih banyak ya Pak ya opsinya dibandingkan di dalam negeri. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan, pertimbangan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian untuk paling tidak spread your wings to the other countries lah, seperti itu ya. Demikian teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin tidak lengkap rasanya jika di dalam aplikasi tersebut kelengkapan dokumen jika kita tidak didukung dengan bahasa pengantarnya. Mungkin bahasa yang paling common kalau kita sedang mempersiapkan diri studi abroad ke luar negeri adalah bahasa Inggris tadi yang disampaikan oleh Pak Radium. Pak Radium sendiri walaupun CEO tapi masih mengecek CV maupun dokumen-dokumen, bahkan sampai translate juga ya Pak Radium ya. Nah, tapi alangkah lebih bisa dipermudah lagi jika kita dari diri kita sendiri juga mempersiapkan dari awal. Nah, tadi disampaikan juga bahwa most likely untuk keluar negeri, walaupun ada beberapa negara yang tidak menerapkan requirements language-nya, tetapi tetap dijadikan pertimbangan ya Pak Radium ya, walaupun serendah apapun nilai kemampuan berbahasanya. Nah, ini nanti akan dilanjutkan kembali oleh Pak Putra untuk bagaimana sih tips and trick supaya kita bisa bahasa ya, lebih tepatnya bahasa asing kita dapat mendukung juga untuk lebih mudah lolosnya, lebih mudah membantu sekuter juga, sekaligus juga membantu diri kita untuk mempersuasif, sekaligus meyakinkan profesor kita, bahkan untuk universitas setempat, bahwa kita ini bisa bahasa tidak hanya bahasa mother language saja, tapi another language, other ya kalau kita bilang other language. Nah, kali ini Pak Putra akan membawakan materi mengenai tips and tricks kemampuan berbahasa, lebih tepatnya ke IELTS, tapi sebelum Pak Putra menyampaikan materinya, saya akan sedikit membacakan CV dari Bapak Putra. Kali ini narasumber yang kedua berasal dengan nama Bapak Putra Alif Ramdhani